Wah, ini yang paling wangi sekali. Daun kacang ya. Punju ikan apa kah? Ya. Gurih ya. Wah. Beruntung nggak beruntung yang penting makan ya Pak ya. Oh. Assalamualaikum sanak saudara, jumpa lagi dengan channel YouTube Erlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya, ketika kita berkeliling di berbagai daerah di Sumatera Barat dan menemukan beraneka ragam masakan Minang yang lama rasanya dan juga unik dan khas, nah itu seperti menemukan harta karun atau permata berlian yang perlu kami angkat dan kami perkenalkan kepada para pemirsa channel YouTube Erlina Basri, seperti rumah makan yang kami liput kali ini. Ya, tempat makan yang unik dan menyajikan masakan kampung ini namanya Lapau Nasi Rido. Nah, lokasinya itu di Jorong Koto Kaciak Nagari 7 Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota, sekitar 20 km dari Kota Payakumbuh atau 1 km dari Pasar Limbanang. Nah, di sini menyajikan beraneka ragam masakan khas kampung yang unik dan banyak juga yang belum pernah kita coba. Jadi kita benar-benar surprise dan penasaran ya, ingin mencicipi masakan-masakan yang ada di rumah makan atau Lapau Nasi Rido di daerah Koto Kaciak ini. Wah, ini yang paling wangi sekali. Baru masak kok. Onde mande. Ini rendang ayamnya. Iko khasnya. Pange apa? Daun apa? Daun kacang. Daun kacang ya. Campurannya apa? Ini daun kacang, ada jariangnya, ada kincuang. Oh, ada kincuang. Oh, gulai cipuy. Nah. Ya, rumah makan ini dikelola oleh Bapak Asril dan juga istri beliau dibantu oleh keluarganya. Nah, Bapak Asril ini merupakan pensiunan guru SMA Negeri Limbanang. Nah, lama rumah makan Rido kok berdiri? Tahun 2000. 2000 ya? 22 tahun. 22 tahun ya. Nah, itu menggusung masakan khas daerah mana Pak? Daerah Koto Kaciak. Koto Kaciak ya. Bentuk pange daun kacang tadi itu apa saja yang lain selain cipuy? Biasanya sih kalau kebanyakan orang ayam bakar, ikan bakar kan. Iya. Tapi ikannya ikan kalai ya, gurami. Ya. Ayam rendang. Ayam rendang lama juga tuh Pak. Oh deh. Nah ini rendang ayam. Wah, ini yang paling wangi tadi baru masak balik keluar ya dari tungku. Wah, ayam bakarnya juga bikin selera ya. Dendeng Lombok. Onde, kuahnya ini khas ya. Wah, ini kita penasaran juga ini dengan kuahnya ini. Ini gulai ikan kalai atau kalui atau gurame ya. Ikan gurame yang dibakar. Ini dia namanya punju. Kalau di situ punjunya dibungkus pakai daun pisang ya. Ikannya ikan gurame juga. Kemudian gulai cipuy. Nah, kalau di Kabupaten 50 Kota kita memang sering ya disuguhi masakan cipuy. Sambal lado tanah. Onde mande, ada kentang, ada jariang, ada maco. Oh, ada cuboda. Gulai cuboda ke siapa tadi? Nah, ini gulai nangka. Iya, banyak juga dicari-cari para penggemarnya. Ini pange kacang nih kayak Rido. Pange daun kacang dicampur dengan kincuang atau kecombrang ya. Kemudian ada jengkolnya juga. Onde mande. Wah, serundeng kelapa dengan ikan teri. Kalau di sini namanya lado karambi ya. Ini lado karambi ya namanya. Kalau bahasa Minangnya serundeng itu lado karambi. Ada juga ikan terinya itu. Oh, ada anyang. Nah, ini sayurannya ya. Ada daun pepaya, terus ada toge, ada kacang panjang, terus ada apa lagi tuh? Timun. Nah, ini kelapanya. Onde. Wah, jadi tidak heran ya, Lapau Nasi Rido ini banyak dikunjungi oleh para pelanggannya, baik yang membeli dibungkus ataupun yang makan di tempat, seperti dua orang bapak yang berasal dari Kecamatan Mungka ini. Bapak ini dari Mungka, ini jauh-jauh makan ke sini nih. Oh, Pak memikir balam apa? Lai dapet balam. Oh, biasanya ada dapet. Oh, hari ini mungkin belum beruntung. Tapi beruntung nggak beruntung yang penting makan ya Pak ya.
Onde mande. Makan lah. Dah lo bisa baru. Si baru nak senang duduk lah. Iya. Kami rumah makan ini kok favorit kami kok. Sudah langganan ya. Iya. Untuk masaknya. Yang paling favorit dia Pak kok. Iya. Kalau Bapak makan di Siko biasa. Ikan panggang. Oh, ikan panggang apa Siko? Kalau apa dendeng? Dendeng Lombok. Ya, kita coba dulu pertama kali ini punjunya. Nah, kita sudah lama tidak makan punju ya. Mungkin sudah 3 atau 2 tahun yang lalu pernah kita makan punju. Pernah. Tapi ini punju ikan gurami atau ikan kalai. Belum pernah ini kita makan kalau yang ikan gurami ini. Nah, apa beda antara gulai dengan punju? Nah, ternyata bedanya kalau masak gulai itu kan biasa di kuali atau di periuk ya. Nah, kalau masak punju ini dia dialas dengan daun pisang gitu. Mungkin lebih diungkep kali ya, atau di apa ya? Dikukus kali ya. Nah, dia itu mirip asam pedas ya, tapi dia lebih kental kuahnya itu. Nah, kita coba ikannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gimana? Mirip gulai, cuma lebih apa ya? Lebih pedas. Lebih pedas ya. Wah, ini ikan gurame yang dimasak punju. Kita coba ini ya. Nah. Wow. Nah, ini kuahnya. Kuahnya itu lebih kental ya kalau punju ini. Ya. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Rasanya itu pedasnya itu lebih menonjol. Terus ada asam-asam dari tomatnya ini, terus wanginya. Wah, ini enak. Enak sekali. Ini ayam randang. Karena paling harum ya, paling wangi tadi. Kita tambahkan aja bumbu randang itu. Onde mande. Wah. Kita coba lah. Ayam randang. Iya, daging ayam randang. Onde, gimana? Wow. Dagingnya benar-benar Empuk, dan bumbunya benar-benar meresap. meresap ke ayamnya. Benar-benar Bumbu randangnya itu gimana? Pedas juga ada, cuma lebih sensasi gurihnya. Gurih ya. Wow, mantap. Nah, ini dia ayam randangnya. Onde mande ya. Wah, ini. Bismillahirrahmanirrahim sama bumbu rendangnya ya. Kita coba ini. Bismillah. Oh, ini rendang khas kampung mana ya? Dia lebih kering ya. Terus gurih-gurih pedas gitu rasanya. Wah, ini enak. Apalagi bumbunya meresap ke ayamnya itu. Wah. Sama nasinya kita campur. Nah, ya. Ayam randang dengan bumbu randangnya. Bismillah. Kita tambah dulu. Nah, itu apa itu? Ikan bakar. Ikan bakar gurame ya. Nah, kita coba dulu. Ini banyak juga yang suka ini ikan bakar gurame ini. Full bumbu ya, kita coba bumbunya dulu. Bumbunya dulu sama ikannya. Nah, itu. Coba deh. Langsung sama ikan guramenya itu. Yang dibakar dengan bumbu khas Minang ya. Onde. Baraso ya. Gurih, pedas ada. Pedas ada, manis ada. Iya. Mungkin dia pakai santan ya. Ya. Pakai santan mungkin, pakai santan Jarang. kental. Mantap. Kita coba ya ikan bakar guramenya. Bismillah. Bumbunya juga enak. Dia lebih cenderung gurih-gurih pedas ya. Nasi, ikan bakar. Nah, sama sambal serundeng. Onde mande. Kita coba sambal lado karambia itu. Saya penasaran juga ini. Nah, wah. Dia kelapanya lebih kering ya, lebih kering, terus lebih halus gitu. Ini ada ikan terinya. Nah, kita campurkan ke nasi. Oh, ini enak sekali. Apalagi ini kalau nasinya panas-panas ya. Sama lado karambia. Oh, nah ini, wow. Wow. Kalau ini rasanya cenderung pedas, terus ada sedikit asam-asamnya, mungkin dari jeruk nipis gitu ya.
Ditambah ikan asinnya nih, ikan teri. Wow. Tambah ayam randangnya sama bumbu randangnya. Onde. Campur dengan lado karambi atau serundeng. Wah, ini nikmat. Ini benar-benar masakan pedesaan atau masakan kampung mana. Ini yang spesialnya ini pange daun kacang. Biasa kita sering ketemunya itu pange cubada, pange ikan. Nah, ini daun kacang yang dipange. Onde. Wah, ada jarangnya, ada bunga kecombrangnya itu atau kincuang namanya ya, atau sambuang. Kuahnya, itu kuahnya. Iya, itu daun kacang itu ya. Coba dulu ya, pange ini mirip gulai ya, tapi lebih khas rasanya. Nah, kita coba ya. Ini pange daun kacang ini baru pertama kali saya mencoba. Saya pernah mencoba daun kacang di gulai, pernah. Karena di kampung kami juga sering ya digulai, tapi yang dipange dan dicampur dengan daun kecombrang ini, daun kecombrang atau kincuang. Baru kali ini di rumah makan Rido ini. Nah, kita coba ya. Ini kacangnya kacang roti, ya, kacang pagar atau kacang pagar kata orang Minang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, wah, sama sekali nggak pahit, tapi ada berserat sedikit. Kalau daun kacang ini dia ada seratnya sedikit. Jadi rasanya itu dipengaruhi oleh wangi-wangi dari kecombrang atau daun kincuangnya itu benar-benar dominan ke pangenya ini. Jadi dia rasanya itu gurih-gurih wangi dari kecombrang ini. Nah, ini satu lagi yang juga juaranya di sini adalah dendeng lamboknya. Nah, ini tampilannya benar-benar cantik ya karena kuahnya itu atau sambal ladonya itu seperti berkuah gitu ya. Nah, gimana rasanya itu? Onde dengan kuahnya atau sambal ladonya. Onde. Oh. Sambal ladonya gimana? Wow, manis-manis pedas betul. Ada sensasi pedasnya, ada sensasi manisnya. Gitu ya. Nah, terus gurih dagingnya. Wah. Ini unik juga ya, karena dia mirip-mirip seperti kuah. Mirip gulai, lebih jatuh gulai. Iya, tapi dia sambal adut, khusus untuk dendeng lamboknya ini. Nah itu, coba dagingnya sama nasi, sama daun kacang tadi, pange kacang, onde sama nasi roka. Wow. Nah, onde. Ini mesti coba juga ya, karena unik juga. Nah, ini saya mau coba ini kuahnya nih. Nah, jadi sambal ladonya itu lebih encer ya. Nah, kita coba pakai nasi nih. Sambal lado dendeng lambok. Nah, itu. Bismillah. Wah. Wah. Wah, ini enak. Ada wangi-wanginya. Pedasnya sedang aja ya, tapi lebih cenderung ke wangi gitu. Wah, ini enak. Sambal ladonya enak. Jadi pas ini untuk dendengnya ini. Wah. Ini dagingnya. Kita coba daging dendeng ya. Enak. Lama rasanya. Wah, ini mesti dicoba juga ini. Wah, ini unik ini. Kita pernah makan dendeng bakuah ya di Bukit Tinggi ya, tapi dia agak sedikit kehijauan ya. Nah, kalau ini kemerahan. Nah, ini lebih kemerahan gitu. Ya. Wah, kita memang surprise dengan rasa apa ya? Seperti kembali lagi ke masa lalu ya. Ketika zaman kita kecil-kecil dulu, nenek kita, orang tua kita masakan begini. Wah. Nah, ini nih khas 50 kota. Cipui. Oh, daun lobak singlang. Tapi dicampur dengan lobak gitu. Gulai cipuinya. Onde. Coba dulu tuh. Rasanya dicuci ya. Iya. Disap-isap. Cipui. Wah. Mantap. Ini kita coba dulu ya. Bismillah. Wah. Ini juga enak.
Enak sekali nih. Wah, ini enak ini kuah cipuinya. Dia pedasnya sedang aja, tapi lebih ke gurih dan wangi gitu. Tentu saja karena ada kaldu dari cipuinya ini. Nah, kita isap-isap ini ya. Ini makannya mesti santai aja, sambil ngobrol-ngobrol. Tahu-tahu udah habis aja. Makanan khas dari 50 kota dan Ya, ini sering kita temui kalau cipui ini di seputaran Kabupaten 50 kota ya. Kayaknya ini memang jadi lauk yang khas di sini. Dan mungkin karena banyak juga di sini apanya cipuinya gitu, habitatnya ya. Kalau di daerah-daerah lain mungkin agak kurang cipui itu. Kalau di sini mungkin banyak karena biasanya cipui ini habitatnya di sungai yang bersih biasanya. Mereka suka hidup di sungai yang bersih gitu. Wah. Wah. Lama rasanya. Ya, Lapau Nasi Ridho ini buka setiap hari ya, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan sore hari. Nah, untuk harganya baik makan di tempat maupun dibungkus harganya 17.000. Ya, sekian dulu ya kuliner kita yang lama bana, masakan kampung di Lapau Nasi Ridho di Jorong Koto Kaca, Nagari 7 Koto Talago, Kecamatan Gugua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Sekali lagi jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe channel YouTube Herlina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.